di kelas. Oke, oke guys, sebelumnya kita mulai sharing aja sekarang. Oke, gue nanti pakai Word nanti untuk sharingnya. Terus kalau misalnya nanti ada yang mau misalnya filenya nanti bakal di-share juga di sini atau nanti di Drive bakal ada. Nah, untuk soal MK itu tadi kayak gue udah ngobrol-ngobrol sama dosen MK gue dan kayak diinfoin bahwa akan ada 5 tipe soal. Yang pertama, tipe soalnya itu kita disuruh nyari cash flow biasa. Jadi kita cari operating cash flow-nya, terus kita cari yang dari aset mana, dari creditors mana, yang stakeholder mana. Lalu ini total poinnya itu 20. Berikutnya, akan ada juga soal yang rumus-rumus gitu, rumus-rumus untuk financial keuangan gitu. Nah, itu ada itu ada nanti ROE, ROA, ROI, dan nanti juga akan ada Dupont Identity. Nah, terus udah gitu yang ketiga, ini kita akan belajar juga ada external financing need. Jadi kayak kita kalau misalnya mau ngelihat, misalnya perusahaan itu, dia kan ada kan pertumbuhannya atau enggak kayak pertumbuhannya negatif gitu. Nah, kita mau lihat nih sejauh mana sih perusahaan itu dalam kondisi tersebut membutuhkan dana tambahan. Atau dia malah nggak butuh dana sama sekali karena dia kelebihan duit. Nah, terus berikutnya yang keempat itu ada dua, ada yang pertama obligasi. Obligasi sebenarnya kayak bisa disuruh cari price-nya atau cari yield to maturity. Nah, yield to maturity itu apa sih? Yield to maturity itu singkatnya kayak bunga yang diekspektasikan gitu di obligasi. Nah, kebetulan di soal ini adanya kita disuruh cari yield to maturity obligasi. Dan ini kita akan cari berikutnya ada valuasi saham gitu. Nah, noted di sini untuk obligasi dan sahamnya itu dia itu saham biasa gitu guys, bukan yang preferred atau bukan yang lainnya. Jadi bakal aman banget kalau misalnya kita belajar. Dan terakhir ada namanya capital budgeting yang nanti akan gue bahasnya mungkin juga pertemuan terakhir di minggu ini. Oke, sekarang kita bahas nomor satu dulu ya guys ya. Oke. Nah, nomor satu ini pertanyaannya masih template rumus gitu, masih template rumus. Yaitu kayak ditanya kayak Kettler Interiors adalah perusahaan yang bergerak di bidang interior, desain, berlokasi, bla. Nah, di sini kita dikasih fungsi yaitu apa? Kita dikasih lihat bahwa di sini tuh ada income statement-nya. Nah, income statement itu pentingnya di mana sih? Nah, income statement itu yang paling perlu dilihat itu sebenarnya adalah si EBIT ini, gitu ya. Terus juga di sini yang paling penting kedua itu adalah depreciation. Dan yang ketiga adalah si interest paid-nya. Buat ngitung apa? Totally buat ngitung si cash flow yang ada. Gitu. Oke. Kita langsung start aja berikutnya. Oke. Nah, di sini kan X sama Y. Nah, biasanya itu dipakai buat ngebedain gitu. Dan kayak kebetulan di soalnya di sini dia minta X-nya 2, Y-nya 0, ya udah gue pakai X-nya 2, Y-nya sama dengan 0. Oke, kita langsung masuk aja ke part yang pertama, yaitu kita cari cash flow from asset. Nah, cari cash flow from asset itu uh, rumusnya, atau kita bilangnya CFFA. Itu rumusnya adalah operating cash flow dikurang change in net working capital dikurangin net capital spending. Oke. Nah, berarti kan di sini ada 3 hal yang kita carikan. Operating cash flow, change in NWC, sama net capital spending. Nah, yang pertama, oke. Yang pertama itu ada namanya operating cash flow. Atau kita saja OCF ya, biar lebih cepat gitu. Oke, OCF. Nah, OCF itu sesimpel kayak kita itu mau tahu sih berapa sih duit yang kita terima, ya nggak? Kita mau tahu duit yang kita terima. Dari mana kita tahu duit yang kita terima? Kita tahu duit yang kita terima dari EBIT dong di sini, ya nggak? EBIT, tapi kita tambahin depreciation-nya. Karena kan kalau misalnya di sini kita udah kurang depreciation-nya kan? Kita udah kurang depreciation-nya. Nah, kenapa pada akhirnya kita butuh depreciation di income statement ini? Kita cuma butuh depreciation buat sebatas tahu berapa pajaknya sih yang kita harus bayarin gitu loh, pengeluaran untuk pajaknya. Nah,
Maka dari itu untuk tahu cash flow-nya kita harus balikin. Balikin apa berarti? EBIT ya, depreciation-nya itu kita tambahin depreciation, karena baik lagi kita sebenarnya nggak gitu butuh depreciation, dan alasannya kenapa depreciation itu kita tambahin, karena depreciation itu adalah non-cash asset. Jadi, non-cash asset. Jadi kan dia tuh nggak berwujud kan, nggak berwujud dalam kas. Jadi kita emang harus exclude itu. Kalau misalnya di laporan keuangan udah dikurangin, berarti di sini kita tambahin depreciation, baru karena ini kita bayar pajak pakai uang, ya berarti kita harus kurangin tax, gitu. Nah, berarti di sini kita tinggal input aja 6792 ditambahin di sini depreciation-nya 3222 dikurangin tax-nya. Tax-nya di sini berapa? 1480. Maka hasilnya adalah 8534. Nah, itu yang pertama, operating cash flow. Nah, baru operating cash flow yang kedua, kita cari changes in net working capital. Nah, rumusnya gampang banget, yaitu tinggal apa? Net working capital ending dikurangin net working capital beginning. Nah, rumusnya apa sih kalau net working ending di sini? Berarti kita pengen carikan net working capital berapa. Net working capital itu apa? Current asset dikurangin current liability. Begitu juga dengan sama, current asset dikurangin current liability. Tapi kita lihat di sini, ada 2 tahun kan, 2019 dan 2018. Kalau ending, berarti tahun 2019. Sedangkan kalau beginning berarti tahun 18. Nah, kita tinggal masukin aja current asset tahun 2018 berapa nih total current asset-nya di sini? Sorry, 2019. Berarti kan di sini 9542 kan? Ya, berarti 9542 dikurangin current liabilities tahun 2019. Berarti di sini adalah 3064. Kita lihatnya di sini aja ya guys ya, karena kita mau lihat current liabilities-nya. Khusus buat current liabilities-nya aja. 3064. Dikurangin sama current asset 2018. Berarti di sini 254 dikurangin current liabilities tahun 2018, yaitu di sini adalah 8388. 8388. Nanti kita harus ketemu hasilnya, itu adalah 2612. Oke. Nah, udah changes NWC net working capital ketemu, kita tinggal cari yang terakhir net capital spending. Nah, kalau net capital spending, rumusnya itu apa? Net fixed asset yang ending ditambahin net fixed asset yang beginning, ya. NFA itu net fixed asset ya guys. Jadi ini sama aja. Nah, karena kita tahu depreciation non cash asset, kita akan keluarin itu. Jadi kita tambahin di sini. Jadi totalnya berapa di sini? Nah, di sini barulah X dan Y berguna. Oke. Net fixed asset-nya di sini untuk yang ending tahun 2019 adalah 34.214 ya kan, dikaliin berarti 34.214 gitu, ditambahin 10.000 karena Y-nya 0, berarti kita kali 0, oke. Dikurangin, berarti di sini 34.978 ditambahin karena X-nya 2, 10.000 dikali 2, ditambahin depreciation-nya. Depreciation-nya adalah 3222. Maka total hasilnya adalah di sini minus 17.542. Oke. Oke. Sampai sini aman ya guys ya, sampai sini. Nah, terus tinggal kita tambahin semua aja CFFA. Adalah, oh ya guys, kalau misalnya bisa tulis rumus ya guys, karena kayak tadi dosen gue tuh bilang kayak, kalau misalnya nulis rumus kayak bisa dapet tambahan poin gitu, kalau misalnya lu salah. Berarti operating cash flow-nya di sini kan adalah 8534 dikurangin di sini 2612 dikurangin dalam kurung 17.542. Maka hasilnya adalah 23.484 gitu. Jadi
cash flow from asetnya dia dapat 23.484. Jawabannya seperti itu. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Oke. Nah, berikutnya yang kedua, kita pengen cari di sini cash flow from creditors. Nah, kalau tadi kan kita udah cari aset ya kan. Aset itu kan kayak jumlah uang kas yang kita terima dari pendapatan kita, dikurangin perubahan working capital kita, dikurangin jumlah berapa sih yang kita keluarkan untuk fix aset kita. Nah, sekarang kalau dari creditors, berarti itu kita mainannya bukan di aset lagi dong. Kalau misalnya di creditors, kita mainnya itu di interest dan long term debt gitu. Nah, berarti rumusnya kayak gimana rumusnya? Berarti rumusnya adalah cash flow from creditors atau CFTC gitu ya. Eh, C. Berarti berapa di sini? Interestnya, ya kan bunga yang dibayarin dikurangin net new long term debt. Nah, interestnya di sini udah bisa langsung kita ambil, udah jelas lah di sini 2564 dikurangin. Nah, net new long term debt-nya kita lihat dulu berarti di sini net new long term debt-nya. Berarti di sini kita kan kan namanya net new. Kalau net itu kan selalu akhir dikurangin yang awal, ya kan? Berarti kita kurangin long term debt awal, kita kurangin long term debt yang baru. Berarti kita kurangin di sini. Berarti berapa tadi? Total net new, berarti ini 21.300 ditambahin 0 dikali 10.000 karena Y-nya 0. Terus gitu kita kurangin kan di sini. Kurangin sama yang beginning. Yang beginning berapa tadi yang beginning? 19.600. Tinggal kita masukin 19.600 ditambah 2 dikali 10.000. Sehingga hasil berapa? Di sini 2564 dikurangin dalam kurung 21.300 dikurang 39.600. Sehingga hasilnya 20.864. Berarti kita terima dari kredit. Kita di sini cash flow to creditors, bayar ke creditors adalah 20.864. Itu jawabannya. Oke. Uh, Interpretasinya terserah kalian mutus atau enggak, tapi kayak di soal sih biasanya enggak. Nah, terakhir ada cash flow, oke, from stakeholder. Oke. Nah, atau kita bilangnya CFTS gitu ya. Ini T, sorry, bukan F. Nah, CFTS rumusnya apa? Dividen. Kalau misalnya stakeholder kan berarti tentang equity ya. Kita berarti udah nggak ngecek lagi di sini si aset dan utangnya, tapi kita ngecek si equity-nya. Kita main di equity-nya di sini gitu, oke? Di common stock return earning gitu, oke? Eh, Dividen dikurang net new equity. Nah, rumusnya itu kan baik lagi gitu kan, from stakeholders gitu. Berarti di sini kayak kita kan sebagai perusahaan ngasih dividen, ya kan, kasih dividen. Berarti kalau misalnya dari stakeholder, pemilik, kalau misalnya seandainya mereka untung, kita dapat dividen gitu loh. Maka rumusnya dividen dikurang net new equity. Nah, net new equity itu apa di sini? Net new equity itu adalah rumusnya total equity yang 2019 dikurangin total equity tahun 2018 gitu ya, ditambahin additional to retained earning. earning. Nah, nanti ini gue akan jelasin pas kita hitung aja. Nah, dividennya itu di sini kan dividennya kita cek nih di sini. Dividennya itu berapa sih kita ketemu hasil dividennya itu. Oke. Nah, kalau misalnya mau cek dividen, berarti kan lo kan harus tahu dulu kan di sini berapa dividennya, berapa total equity yang lama sama yang barunya gitu. Nah, tinggal kita masukin aja di sini. Terus taunya dividen itu dari mana sih taunya dividen? Oke. Nah, sebenarnya kayak kalau misalnya kalian nanti gua akan kasih tahu caranya. Oke. Nah, dividennya dia tuh dapat dari ini. Wait. Nah,
kan kalian lihat di sini common stock, terus udah gitu di sini 15.000, 14.000, terus retained earning 4.244, di sini 5.392. Masih ingat nggak rumus dari dividen itu apa? Dividen itu rumusnya itu adalah, sorry, jangan dari dividen dulu, dari ending apa? Dari old equity, gitu ya, new equity. Oke, new equity itu kan adalah old equity ditambahin net income, ya kan? Dikurangin sama si eh itu kan apa dividen kan, sebenarnya itu kan jawabannya. Nah, net income dikurangin dividen itu adalah retained earning. Oke, retained earnings. Nah, tinggal kita masukin di sini, kita dapat hasil dividennya itu di sini tinggal kita masukin aja. Berarti kalau misalnya kita mau cari dividen, berarti adalah old equity ditambahin net income dikurangin new equity, ya kan? Nah, berarti old equity-nya berapa di sini old equity-nya? Old equity tahun yang sebelumnya. Nah, old equity mau nggak mau lo harus tambahin di sini. 15.000 tambah 4.224 berapa? 19.244. Berarti lo tinggal masukin di sini 19.244 ditambahin ya. Net income-nya berapa di sini net income-nya? Oke. Net income itu rumusnya tuh apa sih net income gitu kan? Net income-nya dapat dari soal si income statement ini kan, 2748 dikurangin new equity. New equity-nya berapa? Lu tinggal tambahin ini aja. Yaitu 19.392. Oke. 19.392, nanti akan ketemu 2.600. Maka ketemu dividen 2.600. Nah, terus segitu net new equity itu rumusnya apa sih gitu ya? Ya tinggal total equity 2019 kurang 2018 tambah additional retained earnings. Berarti tinggal masukin 19.392 dikurang 19.244 ditambahin. Nah, additional retained earning itu apa sih? Additional retained earning berarti tinggal kita hitung kan, retained earning itu kan net income kurang dividen. Net income-nya berapa tadi? 2748. Dividennya di sini berapa? 2.600. Berarti additional retained earnings-nya adalah 168, ya kan? Di sini 148. Berarti tinggal tambahin 148. Maka hasilnya CFTS adalah 2.600. Nah, terus tips guys untuk mau cek apakah jawaban kalian dengan benar, jawabannya itu harusnya CFFA sama dengan CFTS plus eh, CFTS plus CFTC. Nah, CFFA-nya tadi berapa? 23.464. CFTC-nya berapa di sini? 20.864. Ditambahin CFTS-nya berapa di sini? 2.600. Nah, maka hasilnya berapa? 23.464 sama dengan 23.464. Maka jawabannya balance, maka kalian harusnya benar. Gitu. Oke. Sampai nomor 1 aman ya guys. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini kita ada yang namanya Dupont. Sebenarnya kayak kayak kenapa kita harus gunain Dupont gitu ya? Kayak kenapa kita nggak hitung ROE-nya langsung aja pakai rumus net income dibagi total equity? Sebenarnya kalau misalnya ditanya seperti itu, karena kita ingin tahu perusahaan itu tuh nyarinya itu tuh di mana sih? Nah, sebelum itu gue akan jelasin dulu. Oke. DuPont itu rumusnya tuh apa sih? Atau ROE sebenarnya. Itu rumusnya tuh apa sih? Net income dibagi sales, gitu ya, dikali sales, dibagi total aset, dikali total aset per total equity. Ini rumusnya. Gitu. Eh, Mau tahu turunannya kayak gimana, nanti gue coba buat yang turunannya ya. Kalau turunannya tuh intinya, ROE itu kan di sini adalah net income per total equity, ya kan? Terus begitu kita kali sales per sales gitu. Nanti ketemu hasilnya di sini NI per sales dikali sales per total equity gitu. Sorry, maaf, jangan ini dulu. Nanti aja turunannya. Oke. Intinya nanti rumusnya akhirnya seperti ini gitu.
Atau nggak bisa aja kan kalian ROA dikaliin si equity multiplier, jadi itu sama aja. Multiplier, itu sama aja. Tahu dari mana ROA? Dapat dari net income per total aset dikali sales per sales dikali TA per TE. Sales per sales kali sales per sales itu kan satu. Jadi NI per TA dikali TA per TE itu kan sama aja kayak ROA dikali equity multiplier. Gitu, sama aja sebenarnya. Tapi yang kita fokus di soal ini itu adalah si rumus ini, NI per sales dikali sales per TA dikali TA per TE. Oke, NI per sales, net income per sales itu nunjukin profit margin dikali di sini sales per total aset itu namanya TATO, total asset turnover, dikali TA per TE itu namanya equity multiplier gitu. Oke. Nah, berarti di sini kita udah gampang lah ya, maksudnya kayak ngeliat ini. Berarti kan salesnya 780, net income-nya 20, total aset kan 520, terus total debt-nya 352 kan, asumsi X-nya 2. Sedangkan B itu 80, 80, 620, 100 kurang 0 berarti 100 gitu. Nah, tinggal kita masukin ke rumusnya aja. Nah, net income-nya di sini berapa? 20 dibagi 780, oke, dikali 780 salesnya dibagi total aset yaitu 520, dikali total asetnya 520 dibagi total equity. Total equity-nya itu apa sih total equity? Total equity adalah total aset dikurangin total debt. Gitu aja. Oke. Dibagi sama 168. 168 dapat dari perhitungan 352 dikurangin sorry 520. Ini gue tambahin ya. Total equity itu adalah 520 kurang 352. Hasilnya di sini adalah 168 ya. Nah, ini ROE buat A ya. Nah, maka kalian ketemu hasilnya adalah 11,9%. Nah, berarti jangan lupa di sini dia kan mintanya ROE-nya kan, ROE-nya disuruh bandingin ROE-nya. Nah, dia minta juga di sini identifikasi. Berarti harus jelasin di sini. Berarti tingkat pengembalian pendapatan pendapatan dalam kurung dalam pendapatan yang diperoleh untuk modal yang diinvestasikan sebesar 11,9%. 9% itu interpretasi dari si PTA. Oke. Nah, cara PTB juga sama gitu, cara cari PTB. Oke. PTB berarti kalian juga harus ngebuatin si yang tadi juga gitu. Berarti PTB sama dengan ROE-nya tadi kalau bisa udah dihafal di luar kepala aja guys. Jadi kayak net income dibagi sales dikali sales per total aset dikali total aset per total equity. Jadi pasti kayak gini, selalu bersilangan gitu. Oke. Nah, terus kita tinggal hitung aja yang PTB. Berarti net income PTB di sini adalah 80 ya, dibagi 880 dikali 880 dibagi total asetnya 520 dikali di sini sorry wait dikali 620 dibagi total equity kan total aset dikurangin total debt berarti 620 kurang 100 yaitu 520 gitu. Oke, tinggal dibagi 520 maka hasilnya 15,38%. Wait, kenapa ya ini gerak-gerak terus? Ntar 38%. Sehingga pada akhirnya apa? Berarti tingkat pengembalian yang diperoleh untuk modal yang diinvestasikan
kan ialah 15,38%. Berarti sampai sini kita bisa mengkonklusikan bahwa yang paling besar adalah si PT B gitu. Maka dari itu kita bisa buat kesimpulan. Sebentar, gue expand lagi ininya, word-nya gue expand dulu. Hmm. Oh ya guys, kalau misalnya ada pertanyaan, santai aja ya guys. Gue akan mencoba untuk menjawab pertanyaan kalian. Aman aja kok. Kayak aman aja di sini. Oke. Oke, udah jelas belum guys sekarang? Nah, udah sampai situ, jangan lupa guys ditambahin gitu. Ditambahin poinnya, conclusionnya, bahwa karena PTA, ROE-nya itu lebih kecil daripada PTB, maka PTB yang ROE-nya paling besar. Bentar, gue ada baca dari chat. Kak, boleh minta tolong diturunin rumusnya nggak? Oke. Tadi kan gue udah sempat sedikit bahas tentang turunin rumus. Totally rumusnya cuma gini doang kok. Kan ROE sama dengan net income dibagi total equity. Oke. Nah, berarti sama aja dong. Kita kaliin aset sama kaliin aset per aset. Aset per aset. Kenapa kita kali aset per aset? Karena itu satu gitu loh. Jadi kayak nggak ada meter. Jadi sama dengan NI per aset dikali aset per TE. Nah, berarti ini sama aja dong kayak ROA kali equity multiplier gitu. Nah, karena di sini equity multiplier, maksud nggak kalau misalnya equity multiplier itu adalah satu dikurangin debt equity ratio. Karena kan rumus debt equity ratio kan total debt dibagi total equity kan. Berarti kalau misalnya satu dikurangin total debt per equity sama dengan equity multiplier, mau total aset per total equity. Karena kan total equity per total equity. Sorry, total equity. Bentar. Gitu, ada TA per TE kan. Jadi kita bisa langsung ketemu di sini, maka hasilnya tinggal kita bisa masukin. ROA itu rumusnya kan di sini net income per aset, gitu ya. Net income per aset dikali aset dibagi total equity, dikali karena kita pengen melihat di sini salesnya, sales per sales. Jadi jawabannya sekarang tinggal NI, net income dibagi sama sales, dikali di sini sales per aset, dikali di sini aset per total equity, gitu. Ini kalau misalnya mau tahu rumus turunannya kayak gimana tadi di chat. Thank you juga ya udah mau nanya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang B. Nah, tadi kan kita tahu ini profit margin, ini total asset turnover, ini tahu equity multiplier. Ya udah berarti yang B kita tinggal gampang lah ya yang B. Kita cuma tinggal nyari si berikan analisis dengan kinerja kedua perusahaan tersebut, manakah perusahaan dengan kinerja operasional lebih baik. Nah, langsung aja kita tinggal masukin gitu. Tinggal kita masukin tadi gitu. Oke. Kita tinggal buat tabel yang baru di sini. Tabel yang baru berarti profit margin, tato gitu di sini, equity multiplier sama ROE. Sorry, sama ROE. Oke. Terus di sini ada PTA, di sini ada PTB gitu. Oke. Nah, tadi kita tahu profit margin PTA, lu hitung di sini langsung 20 bagi 780 kali 100% itu kan 2,56. Bandingin sama PTB, di sini 80 per 880, berarti 9,1 ya kan, 9,09%.
Yang mana kinerjanya, kinerja tanda tanya, yaitu PTB. Nah, kalau tato, tadi kita cuma tinggal di sini tato. Di sini, berarti 780 bagi 520, yaitu berapa, tatonya di PTA? 1,5. Oh ya, tato pakai 1,5 ya, nggak pakai persen. Terus, kita lihat yang PTB, tatonya berapa? 880 bagi 620, yaitu 1,42. Nah, maka dia akan better PTA. Terus equity multiplier, kita tinggal lihat rumusnya, 520 bagi 168 PTA, yaitu di sini 3,09, sedangkan untuk yang PTB 620 bagi 520, yaitu 1,19. Nah, kalau equity multiplier, kita nggak bisa bilang PTA lebih bagus daripada PTB, karena equity multiplier lebih gede. Nah, ini jawabannya apa? Tergantung. Kenapa tergantung? Nanti akan gue bahas setelah interpretasi. Terus ROE-nya tadi kita udah ketemu ya, ROE-nya 11,9 dan 15,38. Jadi better is PTB. Oke, jadi kayak kayak lu tinggal kasih info-nya di bawah gitu loh, kayak Pavivunya. Dari sisi efisiensi, hmm, oh ya guys, info sedikit guys, ini harusnya ditambah 1 plus debt equity ratio. Thank you guys. Oke, 1 plus debt equity ratio. Jadi kan 1 ditambah debt dibagi equity sama dengan, berarti kan equity per equity ditambah debt per equity. Berarti kalau misalnya tuh bawahnya equity, equity tambah debt adalah aset. Jadi total aset per equity. Thank you guys atas perbaikannya. Uh, Thank you. Oke, next kita lanjut ya. Oke, jadi dari sisi efisiensi, kinerja PTB lebih baik dari PTA, gitu. Oke, karena efisiensi profit maksudnya di sini. Karena profit margin, profit margin PTB lebih baik daripada PTA. Kenapa? Karena PTB jauh lebih besar daripada PTA. Nah, yang kedua kita bilang dari sisi penggunaan aset atau kita bilang utilitas aset, atau itu kan berbicara tentang turnover kan, seberapa sering aset kita untuk digunain gitu, kayak muternya cepat atau enggak. Eh, Maka sini justru PTA lebih baik dari PTB karena tato PTA lebih besar daripada PTB. Nah, berikut yang ketiga. Nah, kenapa gue bilang equity multiplier tergantung? Itu sebenarnya tergantung. Kenapa tergantung? Karena di sini PTA itu menggunakan utang yang tinggi dalam membiayai aset. Nah, kenapa gue bisa bilang begitu? Karena kalau saya lihat di sini ya, PTA itu debt-nya tinggi banget loh, 352. Sedangkan PTB cuma 100. Jadi, walaupun PTA di sini lebih tinggi daripada PTB, ini belum tentu. Kenapa? Karena kalau misalnya gunain utangnya tinggi, berarti risiko PTA akan lebih tinggi kan? Gitu. Nah, maka dari itu, apa namanya tuh, tapi at some point, ketika dia menggunakan utang yang tinggi dan membiarkan aset, itu bisa jadi membuka peluang dia. Karena apa? Ada leverage. Ada leverage, sehingga cenderung apa? Leverage PTA pun juga akan tinggi. Sehingga ada peluang untuk pertumbuhan baru. Jadi kayak kita bisa ngeliat dua sisi gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya PTA lebih tinggi, belum tentu baik, karena bisa aja resikonya tuh lebih tinggi. Dan resiko lebih tinggi kan berarti bisa bangkrut kan. Sedangkan di satu sisi, karena dia gunain utang yang tinggi, dia punya duit lebih banyak, dia bisa gunain leverage. Sehingga ada peluang untuk pertumbuhan baru. Nah, terus yang terakhir tadi ya udah ada gitu ROE PTB, itu lebih tinggi daripada PTA.
sehingga PTB lebih baik dalam menggenerate laba pada, nah jangan lupa, pada setiap modalnya. Karena kan rumusnya itu kan net income dibagi total equity, berarti modal. Oke? Nah, oke. Dapatlah nomor 2. Sampai sini nih mau nanya, guys, nomor 2. Oke. Oke. Aman ya nomor 2 ya. Oke, bisa lah nomor 2. Aman. Oke. Nah, berikutnya nomor 3. Nomor 3 tuh udah mulai agak mikir karena harus logika gitu loh. Tapi nggak sesusah itu kok. Maksudnya kayak, ya gitulah. Oke, masih aman. Nah, pertama-tama lo harus baca dulu soal di sini. Oke. Timmy Turner Inc. adalah perusahaan yang memproduksi mainan tentang peri, dan perusahaan ini memiliki banyak produk, dan yang paling terkenal adalah karakter Wanda Cosmo. Mereka memiliki satu pabrik di Dimsdale, California, dan punya kapasitas 95 minus Y. Gitu. Oh ya, kalau Yuntanya nanti file di-share. Oh iya, nanti aku bakal share kok kertasnya ada coret-coretan aku, jadi aman-aman. Nanti aku bakal share kok. Oke, aman-aman. 95 kurang Y. Karena dia Y-nya itu 0, berarti kita 95% doang. Oke. Ya, sama-sama. Sejak merebaknya pandemi COVID-19, perusahaan mulai merevisi proyeknya. Dan mereka menurunkan pertumbuhan. Yang awalnya 50 min X, berarti 50 min X kan berarti 50 kurang 2, ya, itu 48. Terus, jadi 25 tambah 2, jadi 27. Nah, dalam proyeksi laporan keuangannya, perusahaan berasumsi semua biaya aset lancar yang tidak memiliki bunga akan meningkat. Nah, di sini lu harus kasih tanda di sini bahwa semua biaya aset lancar kewajiban lancar yang tidak memiliki bunga mengikuti pertumbuhan penjualan. Dia akan ngikutin pertumbuhan penjualan. Jadi lu ngikutin pertumbuhan penjualan dia gitu. Untuk yang di luar bunga gitu dan di luar dari fix. Nah, terus di sini ada tambahan lagi. Bunga akan tetap konstan, beban bunga, interest, tarif pajak, dan dividen akan tetap konstan. Nah, eh, oke, Will, sorry telat, tau X dan Y. Tau X dan Y-nya itu, ini pakai NPM lo gitu loh. Jadi X dan Y itu pakai NPM lo. Jadi misal NPM lo 230625 960, maka nilai X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 0. Jadi kayak di soalnya dikasih tahu gitu. Jadi kayak, ini bukan hafalan, tapi ya as long as lo tau NPM lo, X dan Y-nya aman kok. Aman nggak? Jadi nggak selalu 0 dan 2, tergantung NPM kalian. Kalau saya NPM kalian 98, 99, berarti X kalian 9, Y kalian 9. Jadi tergantung NPM kalian. Aman nggak? Yang nanya tadi. Aman nggak? Oke, aman. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut berikutnya. Eh, Terus kita di sini buat proyek laba rugi, terus kayak ditanya IFN. Oke, ini agak effort karena kita harus nyalin semuanya, to be honest. Tapi kayak ya udah nggak apa-apa. Kita langsung ini kayak kita tinggal salin ulang gitu. Jadi kayak langsung lu pada kertasnya. Saran gua kayak tips trik cepat udah lu bagi dua kertasnya gitu loh. Jadi lu buat di sini adalah Timmy Turner, income statement gitu. Oke. Nah, terus ini yang gue tulis tuh copy paste di soalnya ya. Jadi sales 215.000, cost di sini minus 125.000, terus di sini EBIT di sini adalah 9.500, terus tax di soalnya udah ada tadi taxnya 239.290, lu kurangin ketemu EBT 83, sorry, tax, interest dulu harusnya, interest di sini adalah 7.500, EBT 83.000, maka di sini ada taxnya di sini adalah 23.290, dikurangin di sini akan ketemu laba bersihnya 59.760.
terus ada dividen, ada additional to retained earning. Oke. Nah, jadi di sini udah kita kalian uang kan. Nah, terus udah gitu, berikutnya yang kita lakuin di sini, kita tinggal ikutin apa mau soalnya. Di sini soalnya udah baik infoin kita bahwa ada info tambahan di soalnya bahwa kapasitasnya 95% gitu ya. Dan dia mau nurunin dari berapa nurunin di sini? Nurunin dari 48 ke 27% gitu ya. Ke 27. Berarti kan dia minus 21% kan? Actually, ya kan? Nah, terus yang kita masukin di sini 32 apa? 32.868 26.892. Oke. Nah, terus di sini ada info yang kita harus tahu juga. Yang pertama, kita harus tahu di sini tax rate-nya. Tax rate itu rumusnya apa sih tax rate? Tax rate itu rumusnya itu adalah tinggal kita bagi aja tax-nya. Tax-nya kan udah kita tahu kan, tax expense-nya kan kita udah tahu kan di sini 23.240. Ya kan, 23.240. Ini sorry, 23.240. Dibagi sama atasnya. Sorry, dibagi sama bawahnya. Yaitu apa? Dibagi sama atasnya itu earning before tax, pendapatan sebelum pajak. Jadi tax dibagi sama, wait, ini kok nggak mau keluar. Earning before tax. Oke. Wait guys, ini agak bingung kenapa nggak mau masuk. Oke. Dibagi sama earning before tax. Berarti tax-nya di sini kan kita udah tahu ya, 23.240 dibagi 83.000. Maka hasilnya tax-nya adalah 28%. Oke. Nah, lalu yang kedua kita cari apa? Tax-nya udah kelar. Kita cari di sini dividen, payout, ratio. Kenapa kita butuh dividen payout ratio? Nanti kalau buat pro forma, dividen payout ratio itu rumusnya adalah dividen dibagi sama si laba bersih atau net income. Jadi 32.868 dibagi 59.760. Maka di sini hasilnya itu adalah 55%. Nah, kita udah tahu dividen payout ratio, berarti kita tahu yang terakhir yaitu ada flowback ratio. Nah, flowback ratio itu rumusnya apa? 1 dikurangin dividen payout ratio. Berarti 1 kurang 55% adalah 45%. Oke. Nah, baru kita udah ketemu ini semua, kita buat yang namanya pro forma. Nah, saran gue di sini kayak lo kayak kasih tanda-tanda gitu loh, tanda-tanda. Berarti kan di sini yang tadi dia bilang semuanya berubah gitu kan. Kecuali sales berubah. Sorry, jangan kayak ini deh. Wait. Berarti kan di sini X minus 21%. Di sini cost-nya berarti kurang juga 21%. Terus EBIT-nya kan yang kita cari, jadi kita skip, interest rate-nya konstan. Terus EBT-nya yang kita cari, jadi nggak ada hubungannya. Terus tax rate-nya konstan. Terus dividennya pun juga konstan, ya kan? Jadi kita tinggal buat di sini pro forma income statement. Oke. Nah, sorry, wait, nggak lurus. Oke. Hmm, oke. Nah, berarti tinggal kita kali aja 215 dikali eh, dikurangi 21%, atau kita tinggal istilahnya tinggal di sini 215 dikali 100 kurang 21%. Yaitu berapa hasilnya? 170.245. Dapat dari mana? Dapat dari 215.000 dikurang 21%. Nah, berikutnya nih Bo juga. Berarti ketemunya berapa di sini? 125.000 dikurang 21%. Yaitu jadi minus 98.750. Nah, lalu ketemu hasilnya berapa? EBIT-nya pasti lebih kecil. Kalau misalnya lebih gede, ada yang salah berarti gitu ya. 71.495.
Nah, terus interestnya tetap sama. Interestnya berapa di sini? 7.500. Temu EBIT-nya. EBIT-nya di sini berapa? 71.4, sorry, dikurang 7.500, berarti di sini EBT-nya ketemu 63.995. Nah, Astu karena ada teksnya kita tahu 28%, berarti tinggal kita kalikan 63.995 dikali 28%. Maka hasilnya di sini adalah minus 17.918,6. Kalau kita kurangin, ketemulah di sini net income, yaitu 46.076,4. Nah, baru kita buat di sini dividen, yaitu berapa dividen? Dividen itu kan di sini 50%, berarti tinggal 55% dikali 46.076,4. Hasilnya yaitu 25.392. Terus additional tuh retained earning, ya berarti ya tinggal kurangin aja gitu loh. Tinggal kurangin atau 45% fallback ratio dikaliin 46.076,4, yaitu 20.734. Ini gue gedein. 20.734,4. Oke. Nah, oke. Sampai sini aman kah guys? Ada yang mau ditanyain sejauh ini? Ini gue pindahin ntar. Oke. Ini gue pindahin dulu. Oke. Nah, kita udah kelar buat yang apa? Kita udah kelar sepertiga jalan. Kita udah buat si apa? Yang net income. Tapi yang paling yang the master yang paling ribet itu sebenarnya ada di neraca. Karena di sini neraca itu kita harus steady gitu ya. Oke. Nah, berarti kita buat di sini TIMI, Turner, in incorporation, balance sheet. Oke, balance sheet. Oke. Nah, berarti di sini kita tinggal salin ulang di sini yang ada atasnya, yaitu apa? Di sini ada aset lancar gitu ya. Sorry, ada yang cat. Oh, salesnya 215.500 ya. Oke, oke. 12.500. Eh 215.500, thank you. Tapi kalau misalnya dikali 21%, harusnya 172.45 kok. Tadi gue udah hitung. Thank you ya atas koreksinya tadi. Dikurangin 21%, tetap hasilnya 172.245. Oke. Nah, berikut sekarang ke Timmy Turner yang neraca. Nah, yang neraca, current asetnya itu ada cash. Cash-nya itu di sini di soal, yaitu 138 gitu ya, 138.000. Ini aman kok. Tadi gue udah hitung kok sebelum gue ngajar. Jadi 172.45. Tadi bener. Ini cuma typo aja 500-nya. Oke. 138.8925. Berarti kita tinggal input aja cash-nya ya. 138.000. Terus udah gitu, piutang. Piutangnya tadi 80, di atasnya piutangnya itu tadi 89.000. Terus di atasnya lagi di sini ada persediaan 254. 254.000. Oke. Nah, oke. Nah, ini udah kelar. Terus tinggal kita tambahin aja di sini tinggal total current asset. Oh ya, ini harusnya current asset ya. Oke. Current asset yaitu di sini adalah 481.000. Oke. Nah, berikutnya kita kan apa di sini ada fixed asset ya kan? Fixed asset. Tapi soalnya menurut gue tricky. Karena dia kasih tahu kita butuh ngasih tambahan fixed asset gitu ya. Jadi di sini ada PPE, Plan Equipment, 753.000. Nah, saran gue coba lu kayak kasih tanda bintang di sini gitu loh, tanda bintang. Oke. Nah, kita hitung bintangnya di atas sini bintangnya. Oke. Bintangnya kita hitung di atas sini bintang, atau nggak di sini aja langsung di sebelahnya bintangnya. Oke. Kita kan di sini kita udah tahu ya bahwa mesin itu
eee, kapasitasnya 95%, ya kan. Berarti kita kalau misalnya mau cari full capacity, kita pakai rumus, yaitu ini gue di bawahnya aja kali ya. Full capacity, rumusnya itu kan di sini adalah sales dibagi current capacity kan. Berarti sales-nya di sini tadi berapa? Sales yang tahun sekarang, yaitu 215.500, ya kan. Dibagi current capacity-nya itu ada berapa tadi? 95%. Udah dikasih tahu di soalnya. Dia bilang di soalnya California beroperasi pada tingkat 95 kurang Y. Jadi Y-nya 0. Oke. 95%. Oke. Lalu ketemu hasil di sini, kalau misal pakai kalkulator, ketemu 226.842. Oke. Nah, karena di sini masih nggak kayak kita waktu dulu belajar bahwa kalau misalnya pro forma salesnya berapa di atas ini? Kan 170.245, ya kan? 70.245, ya kan? Kalau pro forma salesnya itu jauh lebih kecil daripada full capacity, yaitu 226.842, ya ngapain lu nambah aset? Ya nggak sih? Kayak lu ngapain nambah aset lagi, kan udah cukup. Lu kayak di sini 226 aja dengan 753 aja udah bisa kok sekarang gitu. Ya, dengan 211.500. Masa dengan 170.000 lo mau nambah alat sih? Kan nggak logis. Dengan nominal 170.000 sekian lu udah bisa mengelola, terus dengan 215.500 sekian gitu, atau misalnya kita buat capacity-nya jadi 226, lu bisa ngelola, masa di 170 ribuan lu nggak bisa ngelola? Ya, itu berarti lo yang salah kalau misalnya kayak gitu. Maka dari itu di soal ini, karena eh, capacity 226.000 aja udah bisa kurus, apalagi 170, maka dari itu kita tinggal kasih note bahwa no need installment, atau kita bilangnya nggak perlu tambahan, atau kita bilangnya konstan, nggak perlu diubah apa-apa lagi. Kita bilangnya konstan, oke? Kita bilangnya fix, oke? Jadi nggak berubah. Terus ini udah kelar. Maka kita cari total aset. Ini gue kecilin, ini gue pindahin kali ya. Oke, gue pindahin ke atas sini. Bentar, ini kayaknya gue turunin dulu deh. Oke, gue pindahin di sini aja. Ini gue kasih tanda ya di sini ya. Gue kasih tanda misalnya bintang di sini. Oke, oke, udah kelar ya. Nah, berikutnya sekarang kita tinggal ngecek yaitu si current liabilities. Nah, current liabilities kayak totally ya current liabilities atau current liabilities gitu. Nah, itu tuh tadi kan di soal udah ada kan ya. Di soal tadi udah ada. Wait, gua hapus dulu notifnya ya. Di sini udah ada utang dan wesel bayar ya. Jadi tinggal kita masukin aja di sini utang. Utangnya di sini 73.000. Terus di sini ada wesel bayar. Wesel bayar 17.000 gitu. Oke. Nah, terus tinggal lu tambahin 90.000 gitu. Oke. Nah, terus di sini ada tulisan apa di sini? Di atas ini. Ada liabilities jangka panjang, atau kita bilang long term debt. Long term debt. Tadi langsung ditulis aja di sini, yaitu berapa? 298.000. Ini total current liabilities. Oke. Terus ya udah tinggal terus gitu di sini ada equity. Equity-nya di atas tinggal common stock.
common stock-nya 225.000, sedangkan saldo labanya 621.000. Maka tinggal lu tambahin di sini, ketemulah 846.000. Oke. Nah, maka dari itu kita tinggal tambahin ini semua 90, 298 sama 846, ketemulah hasilnya total liabilities and equity itu adalah 1.234.000. Oke. Oke. Oke, satu step berikutnya udah kelar. Nah, terus tinggal lo tambahin di sini, tinggal lo tambahin yang kayak tadi sama persis. Oke. Dia bilang semua aset, ya, semua aset lancar itu ngikutin pertumbuhan penjualan, ya. Jadi minus 21%, ini minus 21%, ini minus 21%. Oke. Nah, tadi aset kita udah hitung kan bahwa full capacity dia itu lebih besar daripada pro forma sales-nya, atau sebaliknya pro forma sales dia lebih kecil daripada full capacity-nya. Jadi ngapain lo nambah alat, orang yang full capacity aja lo bisa ngehandle, ngapain lo nambah alat kalau misalnya penurunan malah penjualan turun terus kayak gitu. Berarti kan lo yang error kan di sananya kan. Berarti kita bilang konstan gitu. Oke. Terus untuk current liabilities, utangnya dikurangin, tapi wesel bayar enggak. Wesel bayar konstan. Kenapa wesel bayar konstan? Diinfoin di sini bahwa beban bunga akan tetap konstan, tarif pajak dan pembayaran dividen juga akan tetap konstan. Nah, kenapa tadi wesel bayar dia itu konstan? Karena dia ada bunga. Kan sedangkan dibilang di sini kewajiban lancar yang tidak memiliki bunga. Kalau wesel bayar itu kan ada bunga yang jatuh tempo. Kalau salesnya turun, nggak usah dikurangin ke fix asetnya. Nah, kalau misalnya salesnya turun, ya salesnya kita turun di sini, tergantung, kita mau tahu full capacity-nya berapa dulu. Kalau seandainya full capacity-nya itu makin gede gitu ya, berarti kan kalau full capacity makin gede, berarti apa current capacity-nya udah 100%, berarti kan full capacity lebih kecil kan? Ya nggak? Full capacity lebih kecil. Nah, kita harus bandingin sama pro forma sales-nya. Jadi belum tentu, kalau misalnya sales-nya turun, pro salesnya turun, pro forma salesnya kita buat bahwa oh oke lah dia udah lebih gede, udah langsung konstan, belum tentu. Jadi kita harus cek ini dulu. Coba misalnya kita buat asumsi satu lagi yang turun. Tapi bisa aja kayak misalnya pro forma salesnya kita turun sih, paling turun misalnya 1% doang, misalnya turun 2% lah ya. Jadi dari ntar gua kalkulator dulu. 215, oke, 215.000 dikurangin sorry, jangan langsung aja kali ya, 215.000 dikali sama 0,98. Berarti di sini performa salesnya 210.000. Sedangkan yang full capacity, ini tetap sama sih ya, full capacity 215.000 gitu ya. Tapi kayak kalau misalnya lo mau coba yang ekstrim itu, kayak bener-bener yang lo coba turunin yang kecil gitu. Jadi saran gue, ini soal mungkin agak susah untuk dicari kebenarannya. Tapi untuk soal yang asli, soal yang kayak biasa gitu, nggak memungkinkan bahwa kalau sales turun itu tetap konstan. Jadi lo harus ngitung dulu full capacity, lo bandingin sama pro formanya gitu. Tapi biasanya kalau salesnya turun, itu biasanya udah pasti fix asetnya konstan. Biasanya. Dengan asumsi apa? Current capacity-nya pun juga turunnya nggak segede itu. Gitu loh. Aman nggak, Velia? Aman nggak? Jadi kayak lo harus hitung, saran gue lo hitung aja cara amannya. Walaupun sebagian besar pasti turun gitu. Kayak kalau misalnya seandainya pro formanya, misalnya bisa aja kan pro forma sales-nya cuma turun 2%, tapi full capacity-nya, kayak lu coba misalnya di current capacity-nya misalnya yang cuman udah 99% gitu loh. Kan ada aja kemungkinan hasil bahwa full capacity-nya lebih kecil daripada pro formanya kan. Ada aja kemungkinan seperti itu diasumsikan. Jadi kayak saran gue coba ini aja, gue cari aman juga. Aman nggak, Velia? Oke, oke, sip. Oke. Berikutnya kita tinggal masukin semua gitu di sini, wesel bayar kita nggak konstan.
Oke. Terus di sini semua konstan semua ya, equity konstan. Oke. Nah, baru kita masukin di sini. Kita masukin ke dalam proformanya. Oke, yang nggak berpengaruh dalam presentase tuh apa ya? Di soal udah dikasih tahu nih di soal. Yang tidak berpengaruh tuh ada beban bunga yang akan konstan, tarif pajak, dan tingkat pembayaran dividen yang konstan. Jadi pokoknya yang di luar dari hal ini, di luar dari beban bunga, tarif pajak, dan tingkat pembayaran, serta kewajiban lancar yang punya bunga, ini kan yang tidak memiliki bunga kan? Yang tidak memiliki bunga yang ikutin pertumbuhan penjualan. Berarti yang punya bunga tidak akan mengikuti pertumbuhan penjualan. Gitu. Jadi beban bunga, terus kewajiban lancarnya ada bunga, tarif pajak, dan tingkat pembayaran dividen, itu bakal tetap konstan. Di luar dari itu, seharusnya akan mengikuti pertumbuhan penjualan. Aman nggak, Aldo? Di soal udah ada kok, dibaca aja nanti. Aman ya, Aldo? Oke. Oke. Terus ya lo tinggal buat lagi di sini proformanya. Tuh, lo tinggal buat proforma tim nih Turner, income balance sheet, gitu ya. Oke. Terus di sini tinggal lu buat current asset, ada cash, tinggal lu kaliin lu kurangin 21%. Biar cepet juga di sini 109,20, terus piutang 70,310, terus persediaan di sini adalah 200,660 gitu ya. Oke. Maka di sini total current asset, total current assetnya tinggal kita tambahin semua gitu ya. Kita bisa ketemu nanti ada fixed asset. Karena fixed asetnya tetap, PPE-nya tetap, jadi langsung aja 753.000. Kita tinggal tambahin semua, maka di sini total asetnya adalah di sini 1.132.990. Oke. Terus berikutnya kita ngitung current liabilities, utangnya kali 79% atau kurang 21% bakal ketemu yaitu 57.670. Terus di sini ada Wesel bayar 17.000 konstan karena dia kewajiban berbunga. Jadi di sini adalah 74.670 dengan long term debt itu yang sama juga 298.000. Lalu tinggal kita tambahin semua di sini equity-nya. Nah, equity banyak banget yang kejebak, jangan sampai kejebak ya guys. Jadi common stock-nya 225.000 tetap. Tapi ya, saldo laba lo ambil dari mana saldo labanya? Dari tahun lalu. Oke, tahun lalu. Lo tambahin sama retained earning, additional retained earning, lo tambahin sama ini. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke. Jadi saldo laba yang tahun sebelumnya lo tambahin sama si additional retained earnings. Mesti apa-apain. Jadi kalau selalu tambahin ketemulah 647.892 dalam kurung plus retained earning do, oke. Terus lo tambahin, maka total liabilities dan equity itu adalah 1.245.562. Sehingga buat ngitung IFN, ya, ini kan hasil inputnya IFN kan. IFN itu rumusnya apa sih? External funding need itu kan total asset dikurangin total liabilities plus total equity. Total asetnya berapa di sini? Total aset. Total aset yang pro forma ya guys. Oke. Di sini adalah 1.132.990. Oke, berarti 1.132.990 dikurangin total liabilities plus equity yang pro forma 1.245.562. Maka IFN-nya malah minus 1.12572. 572. Nah, berarti kita di sini asumsinya apa? Maka dia mengalami excess cash. Gitu. Dia mengalami kelebihan kas.
gitu. Kalau misalnya dia minus, justru dia nggak butuh pendanaan, justru dia kelebihan duit. Nah, duitnya tuh taruh di mana, di-plug-in di mana duitnya? Jawabannya terserah perusahaan. Tapi perusahaan nggak pernah taruh plug-in, gitu ya. Perusahaan tuh, bukan nggak pernah sih, kayak almost kayak nggak pernah gitu, buat taruh plug-in di aset-aset lancar gitu. Biasanya tuh perusahaan itu taruh plug-in misalnya yang kayak tadi ya di fixed asset, ataupun misalnya di wastafel bayar dan lain sebagainya, bisa juga gitu. Atau bahkan perusahaannya kalau misalnya, oh ya gue mau naikin ke labanya, oh ya silakan. Atau return earning-nya kalau misalnya mau research and development gitu. Oke, oke. Sampai sini aman guys. Sampai sini ini gue pindahin ke atas dulu. Sampai sini aman guys. Sampai sini ada yang mau ditanyain sebelumnya. Fed, kenapa konstan? Oke. Nah, kalau nggak ada, kita masuk ke pertanyaan keempat. Oke. Pertanyaan keempat itu kita mau cari YTM ya, yield to maturity. Kalau kayak gitu kita perlu kasih tahu plugin-nya mana juga nggak Will. Karena di soalnya dia mintanya cuman hitung pembiayaan eksternal doang, jadi nggak perlu kita masukin sih. Kecuali dia bilang hitung pembiayaan eksternal dan kayak jelasin gitu. Dia cuma minta hitung doang, kayak angka doang. Sip, sama-sama. Satu. Oke, nah berikutnya kita belajar YTM. Yay, finally YTM. Tinggal satu materi lagi. Oke, sebenarnya untuk materi ini lumayan gampang karena kayak menurut gue template banget, tapi jangan sampai salah baca aja sih karena nyesek gitu. Oke. Baik lagi, mungkin sedikit info bahwa apa kalau misalnya di sini ada required return lo, sorry, misalnya ada suku bunga yang berlaku market terus lebih besar daripada YTM lo atau yang lo ekspektasikan, maka bonds lo itu disebut sebagai at premium. Kenapa premium? Karena kan berarti suku bunga bond lo lebih tinggi dong daripada apa yang lo ekspektasikan. Semua orang pada berebut itu. Nah, karena semua orang berebut, demand-nya tinggi, maka harganya pun ikutan naik gitu. Makanya harganya dijual mahal at premium. Dan sebaliknya, kalau misalnya dia at par. Kalau at par suku bunganya lebih rendah daripada apa yang kita harapin, orang pada nggak mau. Akhirnya biar orang pada mau, dia harus didiskonin harganya. Oke. Kalau at par ya udah harganya sama dengan YTM. Jadi ya udah gitu aja. Oke. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk bonds biasa, kita ngitung rumusnya itu buat cari harganya gitu ya, itu kita pakai rumus yang kita kalau misalnya kita beli bonds, kita nanti di masa yang akan datang kita dapat dua hal. Kita dapat bonds kita sendiri ya, sama kita dapat yang namanya itu adalah ini bondsnya di belakang aja kali ya, karena bondsnya nggak gitu penting sebenarnya. Bonds bonds kita sendiri sama bunganya kan, ya nggak, pokok bonds sama bunganya itu yang sebenarnya kita pengen cari gitu kan. Kita bisa dapat bonus dari situ. Nah, tapi karena kita pengen cari sekarang, kan kita berdapat bunga di masa yang akan datang. Bonus kita pun juga baru bisa kita cairi di masa yang akan datang. Kita present value in, gitu. Nah, karena sifat bunga ini dibayar terus-menerus, jadi kayak istilahnya dibayar, misalnya dapat 1 juta, dikasih bunga 10%, 1 juta 100, 1 juta 100 dibungain lagi. Jadi bunga berbunga, bunga yang dibungakan, maka dia pakai perpetuity. Oke. Rumusnya apa di sini? Rumusnya adalah C. C itu apa? Kupon. Oke. Kupon itu dapat dari mana sih kupon? Kupon itu adalah eh, suku bunga lo dikaliin face value lo atau harga bonds lo. Oke. Dikaliin satu kurang satu, satu plus R dipangkatin T-nya dibagi R gitu. Oke. Ditambahin bonds. Bonds itu kan ya sebenarnya kayak biasa aja ya, future value dari bonds itu. Future value itu ingat aja ya, future value kan efek, berarti sama aja kayak face value. Jadi kayak ya satu plus R pangkat T. Oke, terus kita tinggal hitung kayak diketahui berapa aja. Nah, face value-nya itu kan di sini ada 100 juta, ya, 100 juta. Terus suku bunganya 18 tahun, time-nya. Terus suku bunganya di sini kan 8 XY, berarti 8,20 ya, sorry. Berarti 8,2%. Sedangkan price-nya
adalah 110, 145, 246,91. Gue nggak tahu kenapa yang buat soal tuh angkanya jelek banget. Oh ya, sama jangan lupa bawa catatan, bawa kalkulator ya guys. Sayang loh, kalau udah bisa tapi nggak bawa kalkulator. Hitungannya agak mati banget. 246,91. Oke. Nah, ingat, tapi di sini di soal itu dibilang apa? Ini tuh per semester. Ya, ini per semester. Jadi itu baru itu semi annual. Maka kalau semi annual, ya kita harus adjust lagi kan. Face value-nya tetap sama, face value 100 juta. Mau semi, mau quarter annual pun juga tetap sama. Tapi untuk tahunnya, karena dibayar per semester, lu kali dua, jadi 36. Tapi karena suku bunganya itu kan dibayar per semester, berarti kan harus ada dibagi dua dong, karena nggak mungkin dong 8,2 kali dua, ya perusahaannya rugi gitu. Di 4,1%. Nah, price-nya itu bakal tetap sama juga harusnya. Nah, tapi PR kita di sini kita pengen cari apa sih? Kita pengen cari ITM, kita pengen cari R di sini. Oke. Maka kita harus pakai interpolasi. Oke. Tapi before kita interpolasi, kita harus ngitung dulu apa? Kuponnya dulu nggak sih? Kuponnya itu pakai apa? Kuponnya itu kan adalah suku bunga dikaliin face value, ya kan? Berarti 100 juta dikali 4,1%, yaitu adalah di sini 4,1 juta rupiah. Oke. Oke. Nah, terus karena lo di sini pengen cari R-nya, ya lo mau nggak mau harus interpolasi satu-satu. Bentar, gue turunin dulu. Oke. Oke. Jadi itu tinggal masukin aja. Di sini kan kita udah tahu ya, R dengan 4,1%, ya. Dia kan dibilang 4,1%, kita dapat face value-nya 100 juta. Sorry, 100 juta itu, ya, 100 juta kan di sini. Oke. Face value 100 juta, face value-nya. Oke. Oke. Nah, terus di infoin apa lagi di sini? Kita tuh pengen tahu YTM pada saat 110, 145. Jadi kita pengen tahu X pada saat harganya 110, 145, 246,91. Nah, triknya gimana untuk interpolasi? Sama informasi lagi, kayak kalau misalnya di sini harganya naik, ya 100 juta ke 110, ya kan harga naik. Berarti dengan asumsi dengan asumsi bonds yang tadi kita udah bilang, kalau seharga naik, makanya suku bunganya turun, ya kan? Kalau harganya naik, berarti pembaginya R-nya turun dong, ya nggak? Nah, beraka kayak gitu prinsip matematikanya. Nah, maka dari itu, lo terserah nebak aja pilih mau angka berapa di bawah 4,1. Let's say gue iseng dan gue ambil angka 3%. Oke? Jadi gue ambil 3% gitu. Nah, maka dari itu, lo harus cari tahu si P2 ini berapa, titik-titik ini berapa. Dengan cara apa? Lo cariin dengan rumus, ya yang tadi, C dikali 1 minus 1 per R, 1 plus R, pangkat T dibagi R, ditambahin sama future value atau face value 1 plus R pangkat T. Oke, C-nya berapa di sini? 4,4 juta 100 dibagi suku bunganya langsung, dikali 1, dikurangin 1 per 1 plus 3% pangkat T-nya berapa di sini? T-nya kita pakai 36. Ya, di sini 36. Oke, 3%. Maaf ya guys, kalau misalnya tulisannya agak susah dikondisikan ntar. Oke. Terus lu tambahin sama future value-nya berapa? Berarti 100 juta. Future value itu kan kayak face value ya. 1 plus 3% pangkat 36. Oke. Maka ketemu hasil di sini berapa? 124 juta 477,75. Nah, barulah pakai rumus interpolasi. Yeay, interpolasi. Nah, terus tinggal lo hitung-hitung aja. Pakai rumus apa? R dikurangin R1 dibagi eh, R1 dikurangin R3 sama dengan P, P gitu ya, harganya dikurangin si price 1 dibagi price
3 dikurangin si price 1. Ya udah berarti R-nya tinggal kita masukin aja di sini. R-nya kan yang kita pengen carikan. R yang pas lagi itunya. Oke. Dikurang 4,1% dibagi R1 kurang S3 berarti 4,1% dikurangin 3% sama dengan P 110 145 246,91 dikurangin 100 juta dibagi 124,015 477,75 kurang 100 juta. Maka kalau selalu hitung manual, lo akan ketemu hasilnya adalah 3,635%. Tapi ingat ini baru annual. Maka kalau saya buat annual, apa yang lo harus lakukan? R-nya lo harus dikali 2. Betul. Maka ketemulah hasil dari R-nya sebesar berapa? 3,635 kali 2. Maka hasilnya adalah 7,27. Mantap Noel. GG. Oh ya, mau tanya rate 3% dari mana ya? Nah, 3% ini dapat dari asumsi. Terserah lo mau 2%, 1%, bebas lo. Tapi gue ambil 3% ya karena kebetulan di bawah 4,1 itu kan yang paling enak kan 3%. Jadi gue ambil 3% gitu. Jadi intinya yang di bawah sini, R di sini, itu bebas lo. Lo mau ambil angka berapapun bebas lo. Asalkan itu di bawah angka 4,1. Kenapa di bawah 4,1? Karena baik lagi, di sini ke 100 ke 110 juta, ini kan harganya naik. Kalau harganya naik, suku bunga harus turun. Paham nggak yang tadi nanya? For to know. Paham nggak? Jadi angka 3% itu bebas. Mau selain 3% pun nggak apa-apa. Yang penting di bawah 4,1. Oke? Kenapa di bawah 4,1? Karena harganya kan naik kan 110 juta. 100 ke 110 juta kan naik. Gitu. Kalau misal harga naik di sini, ya kan, berarti yang diturunin apa? Suku bunganya. Kita pakai udah buktiin program itu. Oke, untuk yang LM. Sekarang kita hitung yang saham. Saham lebih gampang lagi untungnya. Harusnya. Oke. Bapak Chandra juga memiliki ketertarikan untuk menginvestasikan uangnya ke dalam saham PTCF, dan PTCF baru aja memberikan dividen tunai 3. Berarti ini kita kan baru dapat duitnya nggak sih gitu. Oke. Berarti D0 sama dengan $3. Oke. Nah, hmm, oke. Berikutnya, D0 kan kita ketemu 3. Nah, terus di sini dia bilang apa? Dividen tersebut diekspektasikan tumbuh 20% untuk 2 tahun berikutnya. Berarti untuk growth 1 sampai growth 2, atau nggak kayak kita pisah gitu lah ya. Growth 1 sama dengan 20%, dan growth 2 sama dengan 20% gitu ya. Dia kan tumbuh 20%, tapi dia bilang apa? Kemudian akan turun jadi 3,XY, berarti 3,2% ya, 20%. Oke. Berarti untuk selamanya. Nah, kalau selamanya kita pakai G perpetual ya kan, growth yang kayak udah Kenapa perpetuity? Karena kita asumsiin sampai waktu yang tidak ditentukan, jadi infinity. Jadi kita pakai growth perpetuity, namanya itu. Oke, sebesar 3,2%. Oke, kelar. Oke, nah terus dibilang apa? Di sini ada required rate return 8% dan tentukan nilai intrinsik saham. Oke, ini lebih gampang. Oke, kita asumsiin, jadi ini ada D, gitu ya. Terus ada present value dari saham. Terus ini ada waktunya, ada dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Nah, kita pertama-tama hitung apa dulu sih? Kita pertama-tama, ya, before kita nyari ini, wait, kok ada yang nggak jelas. Oke. Ya, itulah ini gitu. Kita harus mengubah supaya jadi 1, 2, dan 3 dong. Kan ini kan D0. Kita supaya jadi D1, D2, dan D3. Berarti kita pakai apa? Kita pakai rumus present value. Berarti kita hitung dulu di sini. Ya. D1-nya adalah 3 dikali 1 plus 20%, gitu ya. Dipangkatin 1. Maka hasilnya 3,6. Maka D yang pertama adalah 3,6. Nah, terus D2 ada 3, ya, dikali 1 plus 20% dipangkatin 2, yaitu berapa? 4,32, yaitu 4,32.
Terus D3, 3 dikali, wait, ini gue ubah dulu deh. Oh ya guys, it's okay ya guys, hari ini ini udah mau kelar kok, aman. Yaitu 4,32, terus ini 1 plus 20%, dipangkatin 3, maka hasil di sini adalah 4,458. Terus lu buatlah kayak tadi, time sama dividen dulu. Time-nya 1, 2, 3. Nah, berarti time pertama kan 3,6, 4,32, 4,46, ya kan? Nah, tapi ya, lo kan harus tahu kan, lo kan mau nilai sekarang bukan tahun depan, ya nggak sih? Lo mau nilai sekarang dan bukan tahun depan. Jadi lo harus present value in 1 dan 2, ya kan? 1 dan 2 lo harus present value in. Berarti udah pakai rumus biasa, 3,6 dibagi ya 1 plus 8% dipangkatin 1, ya kan? Maka hasilnya present value untuk tahun pertama itu adalah 3,33. 8% dapat dari mana? 8% dapat dari quote of rate of return. Oke. Terus, maaf, garisnya nggak lurus. Ya udah, oke. Oke. Nah, terus tahun kedua berikutnya, tahun kedua lebih gampang. Tahun kedua, sama kayak tadi 4,32 dibagi. Ntar, itu adalah, wait, 4,32 dibagi 1 plus 8% dipangkatin 2. Karena ini tahun kedua kan, lu mau balik ke tahun sekarang kan. Ini tahunnya mau balik ke sekarang kan. Berarti jadi berapa di sini? Jadi uh, adalah 3,70. Oke. Terus ketiga, lu kan mau balikin kan ke tahun sekarang kan? Ya nggak? Berarti lo harus balikin. Tapi pertanyaannya, present value itu kan growth-nya perpetuity sampai tak terhingga. Lo nggak bisa dong pakai 4,46 ini, karena ini tuh cuma 1 tahun doang. Sedangkan dia bilang sampai selamanya. Pakai rumus apa di sini? Pakai rumus yang baru, namanya dividen Gordon Growth Model. Oke. Rumusnya apa? Dividen Gordon Growth Model. Yaitu apa di sini? D T dibagi R min G. R itu apa? Required rate of return. G itu udah growth-nya. Tinggal kita masukin di sini hasilnya. Yaitu berapa? 4,46 gitu ya. Dibagi di sini berapa hasilnya? 8% dikurangin 3,2%. Oke, growth perpetuity-nya kan 3,2%. Maka ketemu hasilnya di sini adalah 92,89%. Oke. Tapi ingat, ini baru present value, ini baru si nilai harganya, harga sekarang. Kan ini kan D3 kan? Ya nggak? Ini kan D3 kan? Berarti ini price 3. Nah, lu harus ngubah ke present value. Berarti ubah lagi ke present value. Oke. Maka lu berarti ngubah ke present value. Oke. Mengubah ke present value 3 sama dengan 92,891 plus 8%, gitu ya. 6%. Nah, terus karena di sini sebenarnya kan lo kan buat ngitungnya itu kan kayak ini kan tahun ketiga kan, ya nggak? Ini tahun ketiga. Nah, mungkin di sini sih jebakannya gitu loh. Kayak ini kan tahun ketiga di sini kan, ya nggak? Tahun ketiga. Nah, maka dari itu lo harusnya bagi pangkat 3. Tapi beda dengan hal ini, karena dia bilang the growth perpetuity. Lo berarti kan cuma nyesuaiin di 2 tahun sebelumnya aja kan? Ya nggak sih? Kayak merem di 2 tahun sebelumnya. Jadi tahun ketiga ini, kita anggap tuh masih belum mulai di sini. Karena kan masih perpetuity kan, masih yang kayak asumsi jangka panjang. Jadi kita hitungnya bukan dibagi pangkat 3, tapi bagi pangkat 2. Maka hasilnya adalah 79,629. Sehingga kalau mau cari harga sahamnya ini kan PV2 ya. Harga sahamnya adalah PV1 tambah PV2 tambah PV3, hasilnya 3,33 tambah 3,70 ditambahin 79,629. Maka hasilnya adalah 86,671. Inilah jawabannya. Kalau mau cari nilai intrinsik saham. Dan jangan lupa ditambahin. Jadi nilai intrinsik saham
sekarang ialah 86,671. Oke. Oke. Sampai sini paham ya guys ya. Itu tadi jangan sampai kejebak kalau sama perpetuity karena hitungannya kan cuma dua. Oke. Mhm. Oke ya, paham ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke soal terakhir yaitu soal apa? Soal capital budgeting. Oke. Nah, soal capital budgeting tuh soal paling wow kayak kayak paling apa? Apa soal yang paling panjang biasanya. Tapi ini tenang, kayak ini nggak susah itu kok. Maksudnya kayak bisa dikerjain. Oke. Nah, di sini lu kan kayak sebenarnya ini kayak ngulang gitu loh. Ngulang material yang pertama gitu. Ngulang material yang pertama. Jadi kayak aman aja sih kayak ngulang material yang pertama. Jadi kayak kalau misalnya material pertama lu aman, maka ini pun harusnya juga aman. Oke. Oke, kita tinggal ngebuat langsung aja. Oke. Jadi ini kan dikasih tahu ya, PT Chapter 10 is a domestic company in Jakarta. Due to growing popularity of face sheet mask, PT Chapter 10 is planning to launch its organic face sheet mask and considering the investment in feasibilities, purchasing a new packaging machine for this project. The company projects sales quantity of face sheet mask over the 5 years as follow. Ini kan dikasih tahu semua kan, oke. Okay? Nah, maka tugas tuh di sini adalah lo harus tahu ini semua, oke, udah tahu. Dan di sini dia bilang apa? The project networking requires butuh net working capital 25 juta di beginning dan berikutnya akan terus naik 500.000 per tahunnya. Oke, berarti kita tinggal tambahin di sini ya. Berarti initial NWC itu 25 juta. Oke. Terus dibilang apa di sini ada NWC required-nya berarti naik 500.000 tiap tahunnya, ya kan? Ini si required, oke. Nah, terus dibilang apa lagi? Dia bilang di sini the cost of purchasing machinery 200 juta. Berarti kita tinggal masukin kan di sini fixed assetnya. Di sini udah 200 juta. Oke. Dan itu bakal didepresiasikan dengan certain methods. Nah, depreciation-nya itu berapa dengan economics di sini 5 tahun, ya kan? Berarti kita tahu economics life, econs life di sini adalah 5 years. Oke. Sehingga kalau misalnya depreciation rate berarti 200 juta dibagi 5 tahun maka depreciation rate lagi, sorry, depreciation expense. Berarti di sini ada 40 juta. Oke. 40 juta. Dan ini tiap tahun ya, bukan langsung semuanya. Oke. Terus ada salvage value atau nilai sisa. Salvage value. Di sini 40 juta. Di soal udah ada kan di sini. Dia bilang, uh, after this project finish, the engine can sold at 40 juta. Berarti kan salvage value-nya, salvage value-nya itu di sini. Sebenarnya bukan salvage value sih guys. Ini lebih ke arah kayak, jadi gini, coba bayangin after project is finished. Berarti kan projectnya 5 tahun kan selesai. Ya kan, 5 tahun selesai. Terus dia didepresiasi 40 juta per tahun selama 5 tahun kan. Berarti di tahun kelima, beban penyusutannya berapa? Beban penyusutannya, ya kan, atau accumulated accumulated depreciation-nya, itu kan ada 40 juta dikali 5, yaitu 200 juta, ya kan. Sedangkan machinery-nya 20 juta, 200 juta juga kan. Sehingga apa? Book value-nya nol, ya kan, di akhir tahun. Book value di akhir tahun nol. Tapi dia bilang apa? The engine can be sold 40 juta. Jadi sebenarnya ini bukan salvage value, tapi lebih ke arah kayak
Ya, ini sebenarnya kayak lebih ke arah ya semacam itu sih, kayak self value juga, tapi kayak endingnya kayak gain 40 juta gitu. Karena bayangin aja harusnya mesin lo itu tuh harganya nol, tapi somehow lo jual ke orang ada yang mau 40 juta gitu loh. Maka lo untung kan 40 juta. Oke, terus diinfoin bahwa tax rate 25% dan required return 10%. Oke, terus apa yang kita harus lakuin? Oke. Nah, yang pertama, lo harus buat dulu di sini tabel. Oke. Bentar nih gue bisa buat jadi dua aja nggak sih? Nggak, ya, beda ya. Oke, it's oke. Jadi kita buat tabel. Tabelnya kayak gimana? Tabelnya itu tinggal kita buat aja di bawah kayak, ini gue tambahin lagi deh. Tabelnya itu kita buat yaitu tiga tabel. Yang pertama income statement, yang kedua adalah operating cash flow, yang ketiga adalah di sini investment, yang keempat baru di sini project cash flow. Jadi kita buat empat tabel sebenarnya. Oke, terus tinggal gue tambahin sisipkan. Oke, oke, udah kelar. Oke, nah udah di sini kan ya. Kita tinggal masukin aja di sini. Oke, kita tinggal masukin aja di sini. Pertama, kan kayak kita dulu income statement ya. Berarti kita buat sales di sini, terus sales, terus variable cost, terus di sini ada fixed cost, terus di sini ada depreciation cost, terus ada EBIT, ya kan ada EBIT, terus ada tax, terus ada net income, terus dibuat di sini tahunnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, tahun ke 0, kita tahu sales dari mana? Kita tahu sales dapat dari unit sales dikali price per unit. Oke. Jadi tahun ke 0 masih 0, nggak ada. Tapi tahun ke pertama 500 kali 500 ribu, yaitu berapa? 250 juta. Tahun kedua 600 kali 500 ribu, 300 juta. Gitu ya. 700 kali 500 ribu berarti 350 juta. Terus 800 kali 400 yaitu 320 juta. Terakhir 400 kali 400 ribu yaitu 160 juta. Nah, dapatlah sales. Tapi belum sampai situ ada variable cost. Nah, variable cost itu ya tinggal variable cost per unit dikali price per unit. Itu 450 ribu kali 500 ribu gitu. Yaitu di sini 0, di sini 75 juta, oke. Di sini 500 ribu atau 150 ribu kali 600 jadi 90 juta. Terus di sini 150 ribu kali 700 yaitu ketemulah 105 juta. Terus ini dikaliin 150 kali 800 ketemulah di 120 juta. Terus di sini 400 kali 150 60 juta. Oke. Nah, untuk fixed cost karena dia fix ya, jadi ya lo akan tulis aja fix saja. Dan dimulai di tahun pertama, jadi tahun 00. Oke. Terus selanjutnya depreciation, ya karena mulai dari tahun pertama lo beli alat ya 40 juta ya dari pertama. Langsung lu kurangin semua, lu kurangin. Ntar ini ketemu hasilnya 0, ini 125 juta, di sini 160 juta, di sini 195 juta, di sini 150 juta, di sini 50 juta. Kelar. Oke. Tapi masih ada tax di sini. Nah, taxnya berapa? Tax rate-nya 25%. Berarti lo kali EBIT-nya sama 25%. Lo tinggal kaliin 25%, maka hasilnya 0. Di sini adalah minus 31,25 juta. Ini kena, gue kasih minus aja karena tax kan. 40 juta dikali 25%, ini dikali 25%, 48,75 juta, 150 berarti 37,5 juta, terakhir 50 juta, 12,5 juta. Oke.
Lo kurangin, nanti ketemu hasil di sini adalah 93.750.000, terus 120 juta, terus di sini 146,25 juta, terus 112,5 juta, terus 37,5 juta. Kelar. Oke. Nah, tapi ini baru income statement. Nah, lo kan harus lo kenapa harus cari income statement? Sekali lagi, karena lo pengen tahu teksnya berapa aja kan? Sebenarnya itu doang nggak sih? Ya lo pengen tahu teksnya berapa dari income statement. Nah, lo harus cari operating cash flow, OCF. Karena baik lagi, yang lo ngitung itu adalah duit lo, ya kan? Nah, berarti gimana cara ngitung duitnya? Berarti rumusnya EBIT, ya, EBIT itu. eh, rumusnya lihat ya bit dikurangin teks karena teksnya kita emang kurangin, tapi karena baik lagi depreciation itu kan apa, non cash asset, berarti kita di sini kan dia ngurangin, berarti di sini kita harus tambahin supaya depreciationnya hilang gitu. Jadi dikurang teks ditambah deprec, kayak gitu. Tinggal masukin EBIT-nya tahun 0, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, berarti EBIT-nya 125, sorry sorry. Oke, di sini ada 0, 0, 0, terus di sini ada 125 juta, di sini ada 31,25 juta, 40 juta, terus yang bawah 160 juta, 40 juta, 40 juta, di bawahnya di sini 195 juta, 48,75 juta, 40 juta, nomor 4 150 juta, 37,5 juta, 40 juta, terus ini 50 juta, 12,5 juta, dan 40 juta. Asul tinggal pakai operasi matematika, EBIT dikurangin tax ditambah depreciation, maka ntar ketemu hasilnya 0, di sini ada 133.750, oke. Terus di sini ada 160 juta, terus ini ada 186,25 juta, terus ini 152,5 juta, terus ini 77,5 juta. Oke, kelar. Oke, ini kelar. Ntar gue kasih total. Gue tambahin lagi. Oke. Nah, baik lagi, kita udah kelar ini ya. Tapi masih ada, kita harus ngitung yang investmentnya berapa. Sebenarnya investment tuh nggak gitu guna, tapi pada akhirnya ini sebenarnya berguna buat nanti kalian nge-track buat ngitung total project cash flow-nya. Jadi NWC sama net fixed asset. Net fixed asset rumusnya apa? Fixed asset dikurangi depreciation. Oke. Ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jangan kayak gini deh. Terlalu sempit. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kelar. Oke. Yang 0 pasti di sini 0. Oke. Sorry ya, 0 di sini. Nah, kalau misal investment, tadi kan yang selain investment kan nolnya kan tadi 0, 0 semua ya. Tapi untuk yang investment kali ini, berbeda. Justru tahun ke 0 dia bilang apa tadi tahun ke 0 dia? Dia beli alat kan 200 juta. Ya nggak? Dan dia butuh networking capital. Ya kan? Dia butuh networking capital. Berarti dia ngeluarin networking capital dia sama dia beli alat 200 juta. Nah, terus dibilang tiap tahun networking capital naik 500.000, berarti naik 25,5 juta, 26 juta, 26,5 juta, 27 juta, terakhir 27,5 juta. Oke. Nah, terus net asetnya, karena per tahun dia dikurangi depresiasi, berarti harus 60 juta, 120 juta, 80 juta, 40 juta, nol. Oke, kelar. Sekarang kita baru hitung yang intinya, yaitu apa? Kita menghitung total project cash flow. Inilah sebenarnya yang kayak intinya, gitu. Total project cash flow itu apa sih? Kayak kita biasa belajar, yaitu apa? OCF, operating cash flow, ya kan? Dikurangin changes, dikurangin atau ditambahin ya, changes of NWC, karena kan dia bisa misal positif, dikurangin net capital spending, ya kan? Tapi baik lagi ke rumus CFA gitu kan. Change and RWC dikurangin itu changes and
operating cash flow dikurangin changes NWC dikurangin net capital spending. Oke. Berarti tinggal kita masukin operating cash flow tahun ke 0 berarti nggak ada ya? 0. Oke, ini gue pindahin dulu deh. Ini tahun yang gue pindahin ke atas. Pindahin ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 0. Ya kan? Tapi changes NWC-nya berapa? Changes in NWC-nya, ya, berarti minus 25 juta dong. Karena 25 juta dikurangi 0, ya kan? 25 juta dikurangi nggak ada. Sorry, nggak ada dikurangi 25 juta. Jadi minus 25 juta, gitu, oke. Terus capital spending, ya baik lagi, ya duit lo kan, net fixed asset, ya nggak sih? Kalau misalnya rumus tadi, rumus yang kita belajar di awal, justru apa yang itu, NFA beginning, NF net fixed asset ending dikurangi net fixed asset yang beginning, ya nggak sih, ditambah depreciation, ya kan, net fixed asset yang ending dikurang beginning ditambah depreciation 0, endingnya berapa ya kita nggak tahu, 0, yang beginning 200 juta berarti minus 200 juta. Terus tahun pertama, oke, tahun pertama cash flow-nya udah ada nih, cash flow-nya yaitu di sini 135 juta nih ya, 135 juta 750 ribu. Berarti sini 133,75 juta. Nah, terus di sini NWC-nya kan berubah nih, ya kan? Berubah 500 ribu. Berarti ya lu tinggal kurangin 500 ribu aja, karena dia naik 500 ribu. Capital spending-nya apa? Nggak ada, skip, kosong. Terus kedua, operating cash flow lu berapa? Harus 60 juta, ya kan? Lu tinggal masukin 160 juta, dikurangin, eh, karena perubahannya 500 ribu, ya lu berubah 500 ribu, gitu. 0. Terus terakhir, enggak, masih enggak, bukan terakhir sih. Terus berikutnya 186,25 juta gitu, dikurangin 500 ribu. 0. Nah, tahun keempat ini 152, ini kayak totally lu tinggal copy paste aja di atas, dikurangin 500 ribu. 0. Nah, tahun kelima ini tinggal 77,5 juta. Nah, ini uniknya. Nah, net working capital-nya justru di tahun ini, ya, di tahun ini, lo akumulasiin semuanya, akumulasiin, maksudnya kayak, ini kan ini kan langsung digabung semuanya ya. Tapi kalau misalnya lo itu manual, lo akumulasiin semua 25 juta, tambah 500 ribu, tambah 500 ribu, tambah 500 ribu, tambah 500 ribu. Oke? Terus lo kasih minus. Ya lo tahu cara cepetnya, 27,5 juta. Jadi cara cepetnya langsung kayak gitu. Lo akumulasiin semua net working cap change in capital networking lo tambahin nih, lo akumulasiin changes in net working capital lo tambahin semuanya, asal lo kasih tanda positif, lo ilangin minusnya, oke? Temu 27,5, dapat, oke? Sorry, 27 juta, maaf, 27 juta, lo tambahin semua, oke? 27 juta. Jadi 25 juta tambah 500 ribu, tambah 500 ribu, tambah 500 ribu, tambah 500 ribu. Dibalikin istilahnya, gitu. Oke. Cara cepatnya kayak gitu. Lo tambahin akumulasinya semua, lo drop minusnya. Oke. Nah, terus ini yang lucu, capital spending. Tadi kita masih kan ada salvage value. Nyelip satu salvage value. Oke. 40 juta. Nah, lo bayangin aja. Kita kan udah hitung ya tadi ya, di sini. Di net fixed assetnya. Tahun kelima tuh harganya 0. Aset kita tuh harusnya harganya 0. Tapi nggak tahu kenapa ada orang mau beli seharga 40 juta. Berarti kita gain dong 40 juta. Ya nggak? Kita gain. Nah, berarti kita hitung di sini. Yaitu berapa? 40 juta. Tapi karena kita gain, kita dapat pajak. Ya, dikali 1 dikurangin pajaknya. Pajaknya berapa di sini? Pajaknya yaitu 25%. Jadi dapatlah di sini 30 juta. Oke. Asal lu tinggal jumlahin semua, jadi ini minus 225 juta, ini 133,250 juta, ini 159,5 juta, ini 185,75 juta, ini 152 juta, ini 134,5 juta. Oke, kelar ya. Nah, terus udah gitu, lo kan udah ketemu ini. Udah dapet yang A kelar, dapetlah A, dapatlah yang A, total cash flow, udah kelar. Tapi ingat, masih ada yang B, cari NPV. Nah, untuk cari NPV, nah, lo harus present value ini semua,
gitu. Ini kan kalau selalu present value in, berarti kan 225 juta dibagi 1 plus. Nah, pakai apa di sini? Pakai required rate of return. Required of return-nya berapa? 10%, ya. 1 plus 10%, oke. Tapi kalau tahun ke 0, berarti 225 juta, minus, karena ini kan minus ya. Terus ini 133.250 juta dibagi 1 plus 10%, pangkat 1, oke. Ini kayak ngitung NPV biasa aja, kayak rumusnya future value dibagi 1 plus R pangkatin T-nya berapa. 1 plus 10 pangkat 3, 152 juta dibagi 1 plus 10%, pangkat 4, 134,5 juta, bagi 1 plus 10%, pangkat 5. Nah, ketemu minus 225, terus di sini adalah 121,136 juta, terus di sini adalah 131,818 juta, ini adalah 139,556 juta, terus ini adalah 103 1,818 juta, terus terakhir ini adalah 83.000 doang, 83 juta, gitu ya. Nah, rumus NPV itu apa sih? NPV itu kan rumusnya adalah initial outlay, ya, initial outlay. Ini kan minus initial outlay ditambahin summation N sama dengan 1, T, terus cash flow dibagi 1 plus R pangkat T, kan? Berarti tinggal masukin minus 225 juta. Ini initial outlay-nya minus ya. Jadi ini minusnya gue hilangin. Ditambahin dalam kurung, ini semua ditambahin, ya ditambahin. Di sini berapa totalnya? Ini semua kalau lu sum semuanya, ketemulah di sini 579.843.223. Jadi ketemulah hasilnya apa? Positif 354.843.233. Nah, terus kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, C, ya, should we accept? Maka jawabannya adalah yes. Kenapa? Karena NPV-nya lebih besar daripada 0. Oke, maka dari itu soalnya udah saya dibahas semua, tapi before that, adakah yang mau kasih tanya jawab sejauh ini? Oke.